Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Yuliantini. Saya adalah guru SD, tepatnya di Sekolah Penggerak SD Negeri 20 Martapura, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Pada video saya kali ini, saya akan berbagi praktik baik pengalaman saya bergerak menyebarkan pemahaman merdeka belajar melalui pengimbasan kepada sekolah-sekolah pelaksana implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. SD Negeri 20 Martapura merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan ke-1. Dengan menjadi sekolah penggerak, sudah pasti sekolah kami juga mengalami perubahan kurikulum, yang semula menggunakan kurikulum K13, kemudian menjadi kurikulum prototype, kemudian beralih nama menjadi kurikulum merdeka. Perubahan kurikulum diawali dari kelas 1 dan 4, dilakukan berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya diikuti kelas 2, 3, 5, dan 6. Saya adalah salah satu guru komite pembelajaran di sekolah, di mana saat sekolah kami menjadi sekolah penggerak, saya mewakili rekan-rekan saya di kelas 4 mengikuti diklat selama 74 jam tentang perubahan kurikulum merdeka pada sekolah penggerak bersama P4TK Bahasa. Di tahun pertama kami masih bingung menerapkan pembelajaran paradigma baru. Sumber bacaan masih terbatas, teman sejawat untuk berbagi pengalaman pun masih minim. Karena saat itu di Kabupaten Oku Timur, hanya beberapa sekolah saja yang mengikuti program sekolah penggerak. Berkat dukungan fasilitator dan semua warga Satuan Pendidikan SD Negeri 20 Martapura, membuat kami kuat, terus belajar dan bergerak melakukan perubahan. Saat ini, sekolah kami sudah berada di tahun ketiga sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Pergerakan Sekolah Penggerak SD Negeri 20 Martapura selama 3 tahun belakangan ini sebagai sekolah pelaksana PSP ternyata juga menarik perhatian ingin tahu dari sekolah-sekolah penggerak yang ada di luar Kabupaten Oku Timur untuk mengadopsi praktik-praktik baik yang dilakukan. Oleh karenanya, ada beberapa kabupaten di luar Kabupaten Oku Timur yang secara sengaja datang mengunjungi langsung Sekolah Penggerak SD Negeri 20 Martapura untuk melihat langsung bagaimana proses pembelajaran dan memaknai Merdeka Belajar dalam kurikulum Merdeka serta mengadopsi praktik baik yang sudah dilakukan. Dengan berlatar belakang pengalaman-pengalaman yang kami peroleh sebagai guru komite pembelajaran inilah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Oku Timur mengharapkan agar sekolah pelaksana program sekolah penggerak beserta guru komite pembelajarannya dapat berbagi praktik baiknya mengenai implementasi kurikulum merdeka pada sekolah-sekolah yang melaksanakan perubahan kurikulum secara mandiri di Kabupaten Oku Timur. Tantangan dan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur ini tentunya direspon secara kritis oleh pemangku kepentingan pihak satuan pendidikan, yakni kepala sekolah. Bersama guru komite pembelajaran, berkolaborasi menyusun rencana dan kegiatan berkelanjutan, yakni melakukan pengimbasan pada satuan pendidikan tingkat sekolah dasar yang mengimplementasikan kurikulum secara mandiri agar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai lokomotif dan penggerak dalam melakukan pengimbasan atau pendampingan, tidaklah mudah. Banyak tantangan-tantangan yang kami hadapi. Salah satunya tantangan sumber daya manusia yang ada pada satuan pendidikan yang kami imbaskan, yakni kesiapan guru sebagai penggerak di satuan pendidikan yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Masih ada guru yang tidak memiliki kesadaran kritis dalam memahami hakikat peran guru dalam pembelajaran, sehingga tidak memiliki sikap progresif, adaptif terhadap kehidupan dan perkembangan zaman. Peran guru dibutuhkan dalam membangun pembelajaran menggunakan kebijakan kurikulum baru, karena pembelajaran tidak akan berlangsung dengan bermakna. Tantangan selanjutnya adalah penguasaan kompetensi guru dalam kebijakan kurikulum merdeka. Masih banyak guru yang enggan beradaptasi dengan perubahan yang dapat menciptakan peluang guna menciptakan hal-hal positif yang dapat menunjang aktivitas yang dapat meningkatkan kompetensi guru itu sendiri, seperti enggan mengikuti kegiatan webinar, pelatihan, karena kurangnya kecakapan digital guru. Kemudian,
untuk memahami dan menguasai media dan medium belajar yang serba teknologis. Bahkan, masih ada guru yang jarang hadir pada saat kegiatan pengimbasan berlangsung, tidak aktif dalam komunitas belajar yang ada di sekolahnya maupun di luar sekolah. Mengubah pola pikir guru untuk mau berubah itu sama juga dengan mengajak guru keluar dari zona nyaman. Mengajak guru keluar dari zona nyaman itu ternyata tantangan yang luar biasa. Persoalan klasik lainnya tapi masih mendasar adalah pada satuan pendidikan yang diimbaskan lemahnya jaringan internet juga terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran. Tantangan-tantangan itu tidak melemahkan kami sebagai narasumber untuk terus berbagi praktik baik dan melakukan pendampingan. Berdasarkan tantangan-tantangan yang dihadapi tadi, maka strategi aksi-aksi yang saya dan rekan-rekan guru komite pembelajaran lakukan adalah dengan memperkuat keberadaan komunitas belajar yang ada di lingkungan sekolah yang mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri, menggerakkan agar setiap satuan pendidikan pelaksana IKM dapat membuat komunitas belajarnya untuk saling menguatkan terhadap apa yang sudah diberikan oleh narasumber. Selain itu juga menyarankan menggerakkan untuk aktif melakukan aktivitas pada platform Merdeka Mengajar atau PMM. Karena pada PMM, satuan pendidikan melalui gurunya akan mendapatkan edukasi dalam mewujudkan kurikulum merdeka. Untuk mengatasi tantangan terkait lemahnya jaringan internet, terbatasnya sarana dan prasarana pembelajaran dalam pelaksanaan IKM, saat kegiatan pendampingan berlangsung, kami bekerjasama dengan satuan pendidikan lainnya dengan cara menggabungkan beberapa sekolah pelaksana IKM untuk menyepakati tempat berlangsungnya kegiatan yang memiliki jaringan internet yang baik, sehingga guru-guru lainnya yang terkendala jaringan dapat ikut belajar bersama-sama. Selain itu, kami juga secara langsung datang melakukan pendampingan ke sekolah pelaksana IKM yang kami dampingi secara berkelanjutan, sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama, sehingga satuan pendidikan pelaksana IKM benar-benar terbantu dalam melakukan pergerakan dan perubahan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tuntutan kemandirian dalam pembelajaran dalam IKM memang sesuatu yang baru, dan ini memang tidak mudah. Selanjutnya, kami juga melakukan refleksi terhadap kegiatan pendampingan yang sudah dilakukan. Refleksi ini diharapkan untuk mendorong terlaksananya proses secara maksimal dan sebagai perbaikan atau tindak lanjut sebagai bagian siklus proses pendampingan yang sudah berjalan. Melalui refleksi ini dapat diketahui kekuatan dan kelemahan, supaya kelemahan ini menjadi sebuah komitmen dan aksi nyata sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan. Refleksi yang dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek terkait implementasi kurikulum merdeka yang mengarah pada aspek pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, di mana satuan pendidikan mampu mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang kontekstual dan sesuai aspirasi komunitas sekolah. Menstrukturkan pembelajaran sesuai visi misi dan konteks sekolah dengan melibatkan perwakilan murid, orang tua, dan masyarakat. Penggunaan modul ajar dengan melakukan pembelajaran bervariasi antara menggunakan buku teks pelajaran dan perangkat ajar lainnya yang diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi. Diharapkan sebagian besar guru mampu membuat perangkat ajarnya sendiri yang kontekstual dan membagikannya secara daring dalam aplikasi PMM. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, di mana diharapkan guru dapat mengembangkan modul yang kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa dan melakukan refleksi asesmen sumatif pada sekolah yang kami dampingi. Demikianlah tantangan, aksi-aksi, dan refleksi yang sudah kami lakukan melalui pergerakan dalam mengimbaskan implementasi kurikulum merdeka.